Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Intanila, biasa saya dipanggil Anggi. Saya dari kelas 10 MIPA D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia dengan materi SKI-nya yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW dalam periode Mekah. Di bagian A adalah pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau bulan Juli tahun 610 Masehi. Tatkala beliau sedang bertahanus di Gua Hiro. Waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi atau rasulnya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Al-Qur'an surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1-5, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah menerima wahyu yang pertama, Muhammad merasakan gundah gulana karena wahyu selanjutnya belum juga turun. Masa antara turunnya wahyu pertama dan wahyu kedua disebut dengan masa fatrah. Nah, masa fatrah ini berlangsung sekitar 30-40 tahun. Akhirnya, selama 30-40 tahun belum mendapatkan wahyu, akhirnya Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fasabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu, maka bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian Rasulullah SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ini merupakan perkara yang berat dan besar. Beliau harus berhadapan dengan berbagai rintangan dan masalah, antara lain yaitu perombakan sistem kebudayaan, sosial, kepercayaan penduduk Mekah, dan meluruskan sistem sosial yang tidak adil. Kemudian yang di bagian B yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW dalam periode Mekah. Kita ketahui bahwa strategi dakwah Rasulullah SAW dalam periode Mekah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganut agama tauhid, dan mengenalkan Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. Rasulullah SAW dibekali dengan wahyu yang mengandung pengetahuan dasar mengenai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan mengenai dasar akhlak Islam.
Selain itu, wahyu saat itu sebagai bantahan secara umum tentang pandangan hidup masyarakat jahiliyah yang berkembang saat itu. Orang pertama yang menyatakan keislamannya disebut as-sabiqunal awalun adalah yang pertama Khadijah istri Rasulullah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Harithah anak angkatnya Rasulullah, yang keempat Abu Bakar sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak, dan yang kelima adalah Ummu Aiman yaitu pengasuh beliau sejak masa kecil. Melalui Abu Bakar, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah. Mereka adalah yang pertama Abdul Ammar bin Auf, kemudian berganti nama menjadi Abdurrahman bin Auf. Yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Zubair bin Awam, yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keenam Arqam bin Abi al-Arqam, yang ketujuh Fatimah bin Khattab, dan yang kedelapan Talhah bin Ubaidillah, dan sebagainya. Kemudian kita masuk di poin yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abi al-Arqam. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Pada waktu itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka dengan terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 94, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 94. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di barat Laut Merah menyatakan diri masuk Islam. Ia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pulang untuk berdakwah di kampungnya. Sejak saat itu, banyak orang yang masuk Islam berkat Abu Dzar Al-Ghifari. Melalui cara itu pula Bani Daus masuk Islam. Orang pertama Bani Daus yang masuk Islam adalah Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang di kabilahnya. Dengan demikian Islam mulai tersebar di luar Mekah. Di tengah meningkatnya kekejaman pemimpin kafir Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, 2 orang kuat Quraisy, masuk Islam. Hal ini membuat kaum Quraisy mengalami kesulitan untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Safa dengan memanggil semua suku yang ada di sekitar Mekah untuk mengetahui apa yang akan disampaikan Nabi Muhammad, dan semua suku mengirim utusannya. Bahkan Abu Lahab, paman beliau, pun hadir bersama istrinya, yaitu Ummu Jamil. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada semua orang untuk memperingatkan akan siksa di hari kiamat dan berseru untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan semua berhala yang disembah. Mendengar seruan tersebut, Abu Lahab mencaci maki seraya berkata, "Hari ini kamu Muhammad celaka. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua?" Kemudian turun wahyu yang menerangkan bahwa yang celaka bukanlah beliau, tetapi Abu Lahab sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1-5, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad.
Shadaqallahul azim, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yaitu penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Setelah peristiwa di Bukit Safa tersebut, para pemimpin Quraisy bereaksi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendatangi Abu Thalib, paman yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta Abu Thalib untuk mencegah kegiatan dakwah yang dilakukan keponakannya, tetapi tidak berhasil. Kemudian yang kedua, kaum kafir Quraisy mengutus Walid bin Mughairah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menawarkan tahta dan harta asalkan beliau bersedia menghentikan dakwahnya. Tawaran itu pun ditolak keras oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap orang yang masuk Islam. Budak yang masuk Islam disiksa dengan kejam seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah At-Tamimi, Ummu Ubais, dan An-Nadiyah serta anaknya. Al-Mu'amiliyah dan Zinirah. Zinirah disiksa hingga matanya buta, sedang Ummu Ammar bin Yair binti Qubat, budak wanita Bani Makhzum, disiksa sampai mati. Bahkan Utsman bin Affan pun pernah dikurung dan dipukuli dalam kamar oleh saudaranya sendiri. Tekanan-tekanan ini ternyata tidak membuat Islam dijauhi. Sebaliknya, umat Islam semakin bertambah. Hal ini membuat Abu Jahal menekankan kepada semua pemimpin Quraisy untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Isi surat pemboikotan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. Yang ketiga yaitu Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Dan yang keempat yaitu kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Mungkin itu saja video presentasi mengenai mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Indonesia dengan materi yaitu substansi dan strategis dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam periode Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.